bertambah nih orangnya nih. Tadi sebelumnya saya hanya dengan Bang Dindin. Nah sekarang bertambah dengan siapa ini? Bang Mahdum Dunyati. Bang Mahdum Dunyati. Susah juga nih ya. Nah kalau ini korban. Saya gatot. Korban cedera. Dari wajahnya udah kelihatan Ya. korban. Saya gatot. Ini adalah korban cedera yang akan dijadikan contoh, tapi bukan cedera hati ya. Kalau cedera hati susah sembuhnya kayaknya. Kalau ini cedera fisik yang pasti karena sudah melakukan kegiatan fisik ya di rumah. Saya sehari 3 kali. Lalu cedera. Nah di sini Bang Mahdum sebagai Bang Mahdum bisa jelaskan sebagai apa di sini, Bang? Maksudnya sebagai Perkenalkan nama saya Mahdum Dunyati, saya terapis ya. Oh, terapis. Terapis cedera olahraga. Saya juga tim dosen di Unisma menemani Bapak Dr. Dindin Abidin sejak 2013. Saya juga pernah juga di futsal ya, pengalaman diajak bantu di AFK. Bantu di AFK. Itu aja. Nah, di sini berarti nanti yang akan memberikan praktik contoh bagaimana penanganan dalam cedera fisik adalah Bang Mahdum. Ya. Betul lah Mahdum ya. Susah ya ngomong Mahdum. Oke. Bukan Magnum. Magnum ST. Oke, Bang Mahdum udah siap nih dengan properti? Ya. Atau langsung aja pijit-pijit gitu? Siap dipijit? Iya. Dengan perlengkapan yang ada di rumah teman-teman. Nah, iya, futsal betul lovers. banget. Gampang aja yang mudah. Ternyata dengan perlengkapan futsal lovers di rumah bisa digunakan sebagai alat untuk bantu terapis untuk menghilangkan cedera di rumah. cedera di rumah. Langsung aja Ya, Bang ya. biasanya itu kan iya. di rumah ada minyak emaknya dipakai gitu. Bukan minyak wangi ya, bukan parfum. Maksudnya nanti Jangan pokoknya salah Bang minyak. Mahdum menjelaskan minyak seperti apa. Jangan sampai salah nanti di rumah mereka pakai minyaknya minyak telon atau minyak wangi. Nah itu harus dijelaskan juga nih sama futsal lovers. Jadi kita langsung aja nih Bang. Ya, langsung aja. Gini. Posisinya gimana? Futsal lovers tadi kan sudah disampaikan kita akan coba menangani cedera yang ringan yang biasa terjadi nih kalau misalnya melakukan aktivitas di rumah. Biasanya yang sering terjadi itu ada namanya shin splint. Shin splint itu bagian ini nih sakit nih biasanya nih. Karena kan gerakan-gerakan kaki yang banyak gitu karena futsal lovers kan latihan pasti banyak gerakan kaki gitu. Itu berarti nanti yang pertama ditangani seperti apa? Sama Bang Mahdum. Bang Mahdum ini terapis dan sudah punya rumah terapis di rumahnya sudah. Oh iya, bisa dijelaskan. Sudah praktek gitu ya. Dan Dan ini promosi. doain juga ya futsal lovers nih. Lagi S2 olahraga juga. Amin. Sudah cepat selesai. Olahraga. Olahraga. S2 di mana? UNJ. S2-nya di mana? Di Cimahi Bandung. Oh di Cimahi di Pasundan. Oh Pasundan. Oh wow. Jadi, Mungkin Bang Mahdum bisa sekalian promosi nih. Nanti akan dijelaskan di bawah ini alamatnya. Nanti di bawah ini. Alamatnya di mana? Bang Mahdum rumah terapisnya. Siapa tahu nanti yang cedera atau saya, tapi saya seringnya cedera hati sih. Tapi mungkin yang mendengarkan cedera bisa langsung ke gimana alamatnya Bang? Nama alamat kliniknya Dum Recovery Massage ya. Di Google Map juga sudah ada. Alamatnya Di sini nanti Jalan ya. Kiai Haji Muhtar Tabrani, Kaliabang Nangka, RT 02 RW 06 nomor Oke. 41. Ya Kalau misalnya tanya sama Bang Ojek, kira-kira kenal nggak Bang Ojek? ya pasti kenal lah, udah Wih. tersedia di Google Map ya. Wede, rumah terapis Bang Mahdum. Ya. Ya, Dum Recovery Massage. Pokoknya langsung aja cari di Google Map, Recovery Massage langsung keluar. Set. Ada langsung. Langsung GoPay. Bayarnya bisa pakai GoPay. Gak bisa ngutang. Oke, kita langsung aja ya Bang ya. Bagaimana Siap. caranya dengan Ya, korban cedera? Namanya siapa? Bang? Gatot. Pajangannya? Gatot. Oke, langsung aja deh. teman-teman futsal lovers ya, untuk alat di rumah cukup dengan minyak ya. Kalau ada minyak zaitun atau krim khusus pijat atau disebut krim massage ya. Hand body bisa nggak? Ya bisa juga. Oh, hand body bisa. Oke. Kalau intinya adalah yang mengandung vitamin E untuk kulit gitu ya, itu lebih bagus lagi. Kalau memang darurat ya, nggak ada minyak yang saya sebutkan tadi, ya bisa minyak ibunya yang di dapur dipakai aja. Oh, minyak goreng. Tapi jangan Aduh, sampai darurat. bekas minyak goreng ikan, nggak boleh. Minyak goreng yang belum dipakai apapun. Ya, jangan sampai nanti bau ikan. Setelah teman-teman futsal lovers melakukan kegiatan aktivitas ya,
lari bolak-balik di rumah ya, berapa kurang lebih 30 menit yang tadi disebut Bapak Dindin ya. Akhirnya apa? Otot kita mengalami kelelahan ya. Mengalami kelelahan kemudian terjadinya kram ya. Bagaimana sih penanganannya untuk kram ya, atau ada juga tadi kasus shin splint. Yang pertama caranya bisa apa digulung. Gak usah malu-malu. Banyak gaya nih. Biasa guys. Tapi nih guys. Oh, masih belum dibuka nih. Aduh, baru minyaknya. Ini kalau di terapis di sana menggunakan minyak ini? Ya, minyak zaitun ya. Oh, kita bisa beli di sana nih minyak ini. Bisa dibeli toko-toko terdekat Asik. tetangga. Bisa didapatkan di toko-toko terdekat ini minyaknya zaitun. Kalau ini pakai minyak Jadi tadi yang disampaikan kadang-kadang sering sakit bagian ini nih karena kelelahan tadi karena akibat dari aktivitas ya. Usaha-usaha kadang-kadang kan karena saking semangatnya latihan kemudian sakit nih bagian-bagian ini dekat tulang garis ini depan ya. Jadi itu penanganannya silakan Mbak Mahrum. Bisa dibantu dengan ya saudara di rumah, dengan ibu, bapak atau adik, kakak, teman-teman ya. Dibalur minyaknya di sekitar permukaan kaki ya. Cukup dengan teknik gosokan atau disebut teknik flurase ya, dengan telapak tangan atau ibu jari digosok ya, secukupnya, jangan sampai ditekan, cukup ditempelkan saja ya. Dorong ke arah jantung yang tadi disebutkan ya, dorong ke arah jantung. Kemudian bagian betisnya juga seperti ini, kurang lebih 3-5 menit, atau kira-kira ototnya sudah terasa rileks ya. Ini kasus kram ya. Kemudian teknik selanjutnya, dorong ya, pegang pada apa ini tumit ya. Kemudian dorong ya, pegang ujung jari kaki, kemudian dorong ke arah dalam, dorong, tahan ya. Berapa lama tuh Hitung tahannya? aja sampai 8 atau 12 detik, hitung udah mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau secukupnya. Lepas, dorong lagi, lepas ya, dorong, tahan, lepas ya, seperti itu. Ini untuk kram. Nah, kalau untuk kayak tadi posisi kayak tadi, sebenarnya apa sih yang harus dirasakan oleh si penderita itu ketika ada message seperti itu? Apakah reaksinya tuh di pergelangan yang mana bahwa itu memang pijitan kita itu terapi itu benar dilakukan? Ya. Dan sekarang pada kasus shin splints ya, pada bagian ini, bagian luar, cara merasakannya ya, kita masas ya. Kemudian pertanyaannya tadi, bagaimana sih teknik pijatnya, benar atau seperti apa? Kita tekan dengan ibu jari pada bagian tendon, bagian ototnya ya. Terasa sampai sini, terasa ya. Pada otot insersi. Jadi harus ditanya ya terasa atau enggak gitu. Terasa. Terasa. Iya, terasa. Ya, ini untuk apa? Untuk melemaskan otot sekitar. Sama pada bagian betis, kita tekan di sini ya, betis bawah, kemudian atas betis ya, terasa. Langsung gini-gini. Iya. Kerasa banget. Kemudian Bukan kerasa lagi, kerasa banget ya. begini. Maksudnya terasa itu seperti ada rasa kesetrum gitu ya. Betul. Rasa ada kesetrum dari kita pencet pangkal di sini sampai sini terasanya. Seperti itu kan. Oke. Gimana? Enakan? Enakan? Bisa satu lagi nggak? Oh, yang Terus keren. ada juga yang bisa dilakukan self massage. Misalnya di rumah lagi sendirian, Iya. nih, terus kaki kram misalnya, atau bagian betis tadi sakit gitu ya. Nah, bisa dilakukan sendiri. Jadi tidak usah minta tolong kakaknya, atau soalnya lagi pada pergi misalnya, ternyata gitu kan lagi beli bukaan dan sebagainya gitu. Nah terus kita kena gitu ya, usaha-usaha kena gitu, wah langsung nih sebentar lagi sendiri ini, nggak mungkin manggil-manggil udah kerasa Iya. sakit. Lakukan sendiri, namanya self massage ya. Tapi dengan yang tadi ya, yang dicontohkan. Ya, yang dicontohkan, lakukan sendiri.
Bagaimana jalan contohkan sendiri Bang? Contoh self massage atau auto massage ya, pijat diri sendiri ternyata bisa. Ya, contohnya ketika kita mengendari motor ya atau mobil dalam perjalanan jarak jauh kan terasa pegel tuh. Oh ya, pegel-pegel nih. Bisa pegel-pegel nih. Ya, Kayak Mimin pegel tuh, kakinya, ya, kadang tangannya. kita pegel nih, coba pijit-pijit ah. Ya tekan-tekan aja sendiri. Ya dipijit. Ya, Gini. ya ini disebut dengan auto massage pada bagian bahu. Kalau kaki nih, Kaki, futsal lumpur. biasanya. Kalau futsal lumpur kan Ah, biasanya baik, kaki baik. nih. Itu cara masasnya gimana? Masa sendiri. Oh, Pada kalau sendirinya cara gimana? massage sendirinya ya cukup ditekan. Oh gini ya, Ditekan. dengan dua Ya. kaki. Dengan dua Dengan tangan. dua tangan, maaf. Ya, kemudian seperti ini. Oke. Ya dorong, tahan, ya lepas. Oh, dengan gini, terus gini. Ya. Ya, Oke. ditekan-tekan ototnya. Atau juga bisa di psychic atau di vibrasi, Vibrasi. Nah, ya, digoyang-goyang. Hmm. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang kelelahan ada penumpukan asam laktat di bawah jaringan kulit. Ini kalau misalnya digoyang-goyang tuh bagian yang keramnya ya, bukan digoyang-goyang kayak tadi bang. Aduh. Jadi penumpukan asam laktat di bawah jaringan kulit, misalnya pegel di sini itu ada penumpukan asam laktat. Karena ketika orang berolahraga kemudian memanfaatkan energi yang ada di dalam tubuhnya dijadikan sampah kan akhirnya setelah termakan tadi itu. Sampah-sampah itu kalau misalnya pesalon sering melihat itu kenapa kita ketika keluar keringat itu agak putih-putih itu sampah gitu ya. Yang putih-putih di kita itu. Nah, itu biasanya menumpuk di bawah jaringan kulit. Nah, makanya kenapa orang kalau dimasas, dipijit segala macam untuk terbuka pori-pori biar panas akhirnya keluar. Ya, itu sebetulnya. Makanya kenapa diantaranya juga digoyang-goyang tadi itu keluarlah mulai pori-pori tadi itu. Makanya kenapa ketika massage itu setelah tadi ya kalau yang pertama pakai es segala macam itu ketika sudah jenuh artinya sudah tidak bengkak dan sebagainya sudah biasanya sih 3 hari kompres es itu setelah 3 hari ke sana itu kita lakukan dengan terapi panas ya, itu loh tadi di masasnya bisa jadi tadi kalau misalnya orang zaman dulu pakai mason segala macam itu ya itu dilakukannya setelah 3 hari ketika kita mengalami cedera itu maksudnya untuk memanaskan biar peredaran darah kembali lancar ke bagian cedera untuk menggantikan sampah-sampah. Jadi itu sebetulnya kenapa setelah 3 hari harus dipakai terapi panas. Macam-macam terapi panas itu. Yang tadi kalau bahasa Jermannya konsumtif punggungnya bisa juga pakai bantal yang dipanasin itu yang colokin ke listrik. Kan ada tuh yang panas gitu. Nah bisa juga itu terapi panas juga. Atau kalau hanya kelelahan biasa nggak cedera karena capek habis aktivitas fisik boleh juga pakai ember, kasih air hangat, direndam kita di dalam situ. Oh, itu bisa. Oke. Tapi kalau kok itu ada atlet nasional pemain sepak bola, pemain futsal pakai es itu dua-duanya loh, bukan hanya pakai es doang, bukan direndam pakai es doang. Jadi pindahin juga ke air hangat, pindahin lagi ke es itu. Yang itu untuk menjaga kebugaran, kemudian untuk meningkatkan stamina diantaranya itu. Itu udah ada penelitiannya, makanya kenapa Indra Safri dan lain sebagainya itu menggunakan tong direndam lagi es. Makanya kenapa pemain-pemain U20 kita itu kok kuat-kuat banget sekarang itu kan fisiknya itu karena dilatih itu. Nah, Pak Dokter, saya ada pertanyaan. Banyak nih anak-anak futsal sebelum mereka bertanding yang mungkin mereka awam juga ya, misalnya entah dia pakai sepatu yang terlalu sempit, entah pakai sepatu yang terlalu kencang, itu bisa mempengaruhi nggak sih kalau kita itu bisa menjadi kram di kaki terlalu cepat? Nah itu tadi udah dijelaskan sih. Apakah memang menjadi faktor utama Ya, atau bagaimana? pakaian itu bisa juga menyebabkan cedera pada kita karena tidak sesuai dengan anatomis kita. Anatomi tubuh. Ya, makanya kadang-kadang kan wah ini pembagian memang dari negaranya dikasihnya seperti itu. Kalau kelasnya kelas nasional kan udah beda lagi, dikasihnya pasti yang terbaik. Bahkan pemain-pemain nasional itu apalagi klub-klub besar di Eropa itu tukang pabriknya pagi sepatunya suruh datang ke klub diukur kakinya. Benar-benar harus disesuaikan dengan Karena kan kaki itu ada lengkungan itu di pojokannya beda-beda gitu loh. Jadi enggak pokoknya merek ini semuanya Jadi seragam. Jadi kalau pabriknya bisa- suruh datang ke klub Iya, diukur dulu kakinya anatomisnya seperti ini baru dibikinin sepatunya gitu. Kalau benar, udah iya. kelas-kelasnya itu ya. Tapi kalau yang kelas-kelasnya kita hanya pembagian dari Pemda dan sebagainya udah pokoknya pakai aja karena kadang memang nggak cocok juga menyebabkan apa contohnya kalau itu sepatu kita nggak cocok dengan anatomi kita kerasa setelah main itu lebih pegel. Ya, oke. Disuruh Jadi pegel nggak boleh banget pinjam ya bang ya. Nggak boleh Lebih pinjam. pegel Kalau banget futsal gitu kan. lumpers pasti punya sepatu sendiri. Nggak boleh pinjam. Kekencengan, kesempitan, kan peredaran darah jadi nggak lancar. Itu juga menyebabkan Menyebabkan cedera juga gitu loh. Iya, tadi sebelumnya sudah dijelaskan Ya. itu. Nah,
atau tidak usah pakai yang berolahraga, yang jalan kaki aja, cewek pakai hak tinggi gitu kan, 20 cm gitu haknya gitu, ini dangdut kan gitu sampai 50 cm gitu. Nah itu juga sama, bisa jadi bagian-bagian ini jadi pegel. Kenapa? Karena nahan terus pada dasarnya. Ketika pakai hak tinggi itu kita nahan kalau jalan itu sebetulnya. Jadi kerja lebih capek lagi ketika pakai hak tinggi itu. Kalau begitu bercandanya dirubah dong. Gimana haknya di depan jadi begini kan? Jadi tadi hanya itu saja untuk atau ada yang lain Bang untuk mencontohkan Yang bagaimana cara- pusar roper paling banyaknya terjadi Kaki yaitu ya, lelah, makanya. kemudian aktivitas fisik begitu banyak itu karena semakin semangatnya, cairan habis. Itu pada dasarnya orang kontraksi otot, orang yang kram itu adalah cairan yang kehabisan. Ya. Sementara otot itu ketika dia bergerak butuh cairan, Ya, betul. cairannya habis, jadi akhirnya saling tarik menarik. Yang ini butuh, yang ini butuh, tarik menarik, terjadilah kontraksi. Itulah Iya, yang iya. namanya Saya tahu Terus? itu ketika sama dokter waktu hamil tuh. Dok, saya kok sering kram ya? Oh, itu kurang minum aku. Nah, itu Lagi karena awalnya kan cairan cuma tadi. ternyata Cairan tadi. kram itu menyebabkan karena kurang cairan. kurang cairan. Cairan. Jadi sebetulnya indikasi sinyal dari tubuh, lu harus berhenti, lu harus minum. Ya. Kelelahan fisik lo gitu loh, makanya Itu apa? kram dikasih gitu loh sama fisik itu gitu. Nah, itu. Apa yang paling efektif? Sebetulnya paling efektif dengan jus buah gitu ya. Itu sebetulnya gitu loh yang paling efektif gitu. Paling murah ya minum ya. Ya Punya karena sendiri. mineral lah, minum lah gitu ya. Kalau jus kan ada bukan hanya cairannya doang, ada juga zat-zat lain gitu Ya. kan sebetulnya. Tadi kan yang dicontohkan sama Bang Madung itu langsung ke bagian tadi kan rice ya. Berarti bagian apa tuh? Bukan pakai ice, bukan pakai yang Langsung penanganan. Langsung penanganannya ya. Penanganan. Langsung Jadi penanganan. setelah diistirahatkan kasih kompres Kompres es, AS, sedikit ditekan, ditekan-tekan. kemudian dielevasi posisinya, baru Baru ditangani tadi. ditangani. Itu kan penanganan masasnya. Iya. Terapi masasnya istilahnya tadi itu penanganan terapi masas. Dan itu bisa dilakukan sendiri. Sendiri, Ya, kalau bisa. nggak ada yang mau Auto mijit nih. masas tadi. Apalagi jomblo ya. Yang jomblo berarti lakukan sendiri di rumah. Auto masas tadi itu. Ya. Nah, terus apakah hanya bagian kaki doang? Ya tergantung. Dianya melakukannya apa? Apakah bisa jadi mungkin ke bahu? Sangat mungkin. Skipping terlalu berlebihan sementara dia belum pemanasan Ininya ya. segala macam kena ininya. Nanti bagaimana cara penanganannya? Ya ditangani tadi. Yang Pakai banyak ice dulu. apa diistirahatkan, jangan lagi main skipping dulu. Terus pakai es, baru setelah itu penanganan terapi masasnya. Terapi masasnya lanjutkan bisa dibikin ke arah jantung. Ya, ingat ke Jangan arah ke sini. jantung ya. Ke sini ya. Dan jangan sekali-kali langsung ke bagian cederanya dulu. Apalagi kalau cederanya itu parah sampai misalnya kan kadang-kadang kalau yang habitualis itu yang kebiasaan karena sering kena dia sampai ini ada cekung di sininya ini karena memang dislokasi, pindah tempatnya itu sangat mungkin. Atau tadi skipping Terlalu saking semangatnya terus lututnya yang kena, terus jatuhnya posisi terakhirnya itu jatuh saking lompat tinggi gitu, main skipping nggak bener dia bisa jadi juga bagian lutut itu sendiri paling gede tapi paling nggak stabil lutut itu bisa jadi juga dislokasi, dia pindah tempurungnya, patelanya itu pindah. Sangat mungkin di futsal kalau lagi bertanding ada aja bisa jadi bergeser. Yang walaupun yang paling banyaknya kenanya engkel kalau di futsal atau kalau di pertandingan. Tapi sangat mungkin di rumah itu skipping tadi banyak dilakukan berulang-ulang terus akhirnya sakit. Itu juga bisa, sangat mungkin juga. Oke, udah benar-benar penjelasannya sih menurut saya udah sangat jelas nih. Langsung datang ahlinya, dikasih contoh bagaimana penanganannya setelah melakukan sendiri. Atau mau dicontohin penanganan bahu misalnya takutnya Ya, ya. bisa. Kalau Oh iya, yang gua ada Atau bonus ini. nih, ada bonus. Biar Nggak hasil- usah Bang, nggak aja. Nggak Buka perlu baju ya. nih. Sensor ya. Apa ini nih? Kalau Buka baju. pengen contohnya beneran kita bikin cedera dulu nih, tarik dulu ini nih. Baru tanganin. Keren. Kekerasan. Ya berarti bisa tadi kaki, sekarang kalau misalnya terlalu skipping di rumah, terlalu berlebihan ya Simia, terlalu cedera. Nah ini ada bisa dilakukan contohnya. Ya futsal lovers ya, pada penanganan cedera bahu ya, bagaimana sih kita mengetahui kalau kita itu cedera bahu? Pastinya yang kita rasakan adalah rasa sakit ya. Tanda-tandanya ya ketika kita tahan gerakan ya,
samping belakang ya ini terasa sakit ya, samping atas bahkan gerakannya tidak sempurna ya, yang seperti ini kita gerakan ke dalam posisi tangannya lurus, tapi ketika cedera ya dia tidak sempurna ya, hanya setengah ya. Misalnya ini sempurna tapi gerakannya hanya sampai sini saja, sama posisi di depan juga. Nah, yang tanda kedua adalah ya posisi bahu dia agak besar untuk yang bagian cederanya. Misalkan cedera yang bahu sebelah kanan ya, ini lebih tinggi ya, atau kadang lebih turun ya, seperti itu. Nah, penanganannya ya setelah disebutkan tadi, setelah dikompres dengan es ya beberapa hari, 3 hari, kemudian di terapi masas ya. Terapi masasnya seperti ini. Iya, minyaknya. Asisten minyak. Asisten minyak. Nggak perlu buka baju lah ya. Harusnya mau buka ini. Ya kita balur ya. Kenapa kita masas pada bagian lengannya ya, karena otot bagian lengan atas berhubungan ke bahu ya, bagian belikat ya, tulang belakang juga berhubungan ke bahu. Pada otot bagian dada, leher, semua saling mengikat ke bagian bahu ya, atau di kaput humerusnya. Kita masas ya, ini kita tekan, cukup kita tekan ya, seperti ini. Kemudian kita teknik rotasi ya, pegang bagian bahu ya, kemudian tangan kita di sikut pasien ya, dengan teknik gerakan memutar seperti ini ya. Ini akan melenturkan sendi bahunya ya, kalau misalkan cedera otot ya. Kalau sudah ya digerakkan seperti ini, ditambah ya gerakan ke dalam ya, hitung 1 sampai 8 ya, gerakan ke belakang seperti ini ya. Ya, saya kira cukup. Wah, sengklek ya teman kanan. Sebelah aja ya. Berasa juga ya, tapi Sakit. Serat masasnya. Saya beli apa? Ini kan apa nggak tuh? Oh, itu masas. Nah, terus Pusarovers, itu kan kalau misalnya ada orang, ada temennya melakukan seperti itu, yang mijit itu kakaknya atau siapapun Ya, itu. di rumah. Nah, kalau sendirian tadi di bagian kaki kita sudah contohkan. Nah, kalau bagian bahu kena terus sendirian, apa yang dilakukan? Ya, auto masas tadi itu, Pak. Nanti dijelaskan juga. Kalau sendiri. Jelaskan kalau sendiri. Ya. Kalau pijat diri sendiri pada bagian bahu ya, kita balur ya, minyak yang tadi zaitun yang dimasas, kemudian kita balur seluruh tubuh ya, kita gosok aja dengan ke arah jantung Ke arah ya, jantung. pada bagian dada ke arah luar seperti ini ya. Kalau dada ya, dorong ke arah luar ya, belikatnya ke arah dalam ya, lehernya dari atas dorong ke arah bawah ke arah jantung ya, kurang lebih 5 sampai 10 menit ya. Kemudian teknik peregangannya, tarik ya, bagian leher hitung 1 sampai 8 ya, teknik peregangan leher ya, bagian tangan seperti tadi ya, saya kira itu cukup ya. Kalau bisa Nah, dilakukan. pokoknya ya semua gerak-gerakan pada bagian leher bahu dilatih ya. Ya, nanti jadi lebih nggak terlalu ini ya, cederanya jadi Betul. lebih enakan gitu lah ya. Tapi ingat, Pusarovers, jadi jangan langsung ketika kita mengalami sakit langsung dimasas, bukan itu. Ya, tahapannya tadi dulu Rais tadi Rais itu dulu. istirahatkan, kompres pakai es, sedikit ditekan-tekan, dan bagian sakitnya ya. Terus kalau misalnya di bagian kaki ditinggikan, dirotasi, baru setelah itu bisa terapi masas istilahnya lanjutan. Ya, lanjutannya. Karena penanganan pertamanya tetap pakai rest tadi, Rais. rest tadi itu penanganan pertamanya. Jadi jangan langsung dipijit. Makanya kenapa di lapangan juga ketika cedera, Meiser itu nggak langsung mijit kan, suruh ke pinggir lapangan dulu, disemprot dulu ataupun apa itu, sebetulnya sama dengan es yang nyemprot tadi itu. Diistirahatkan itu kan berarti ditarik dari pertandingan, tidak boleh main lagi gitu kan karena cedera. Nah, kemudian setelah itu kan disemprot pakai
cairan itu yang untuk sama sebetulnya fungsi dengan es untuk bikin baal tadi. Baru terusnya ditidurkan atau gimana oleh mashernya. Kalau bagian ankle biasanya ditinggikan sedikit sama si mashernya itu lebih itu, baru setelah itu tangan berikutnya. Jadi tetap rise dulu pertamanya. Ya, tadi adalah bonus sebenarnya. Tadi awalnya cuma kaki, ternyata tambah bahu. Wah, ini terima kasih banget ini udah memberikan banyak ilmu dari awal sampai praktik segala. Lalu untuk yang terakhir menutup pertemuan kita kali ini, Bang, ada nggak pesan untuk para futsal lovers nih? Bagaimana cara atau tipsnya agar kita melakukan latihan fisik tapi sedikit terkena cedera gitu loh? Kalau bisa tidak ada cedera gitu loh. Jadi kan kita mikirnya kalau cedera. Nah, sekarang ada nggak pesan atau tips bagaimana kita melakukan latihan fisik di rumah tapi tidak cedera atau sedikit cedera lah? Ada nggak kira-kira, Bang? Ya. Sebetulnya kalau biar bagaimana caranya tidak cedera, kita kan futsal lovers kan semua kalau yang tingkatannya pelajar diajarin sama guru olahraganya di bagian gerakan-gerakan yang Tekniknya benar, ya. tekniknya yang benar yang tidak Ikuti teknik. berbahaya. Yang penting tadi jangan sampai berulang kemudian meningkatkan dosis kita padahal belum saatnya gitu. Misalnya ini futsal lovers masih SMP nih sekarang nih. Pakai beban 20 kilo gitu misalnya karena saking semangatnya. Nah, itu misalnya ya yang nggak boleh dilakukan misalnya. Nah, terus yang merasakan itu tubuh kita, ambang rasa kita ini mudah merasa sakit atau apa itu kita yang merasakan. Jadi jangan lanjutkan kalau misalnya sakit itu ya yang kedua. Yang ketiga, sekarang udah banyak tuntunan untuk kita bagaimana latihan yang baik itu gitu, misalnya latihan sendiri ataupun apa itu banyak dibuka di jendela informasi dunia, itu ada di YouTube dan sebagainya. Oh, gerakannya sebetulnya main skipping itu seperti ini yang benar, oh push up itu seperti ini yang benar. Kenapa? Karena badan saya gemuk, berarti tidak boleh terlalu banyak push up-nya karena bebannya itu kan tubuh kita ketika push up itu, atau ketika lompat-lompat itu yang benar itu seperti apa gitu. Atau misalnya ketika kita bangun tidur itu maksudnya berenang atau apa istilah zaman dulu itu agar perut Saya bukan zaman dulu ini. tidur bangun itu kakinya misalnya sedikit ditekuk karena kalau diluruskan kakinya itu akan sakit pada bagian belakang kakinya. Jadi bangun apa namanya istilahnya yang sekarang saya orang zaman dulu soalnya Apa ya? bangun itu loh, posisi tidur kemudian bangun tidur lagi apa ya itu ya? PR. Jadi yang dilakukan supaya sit up. Ya, supaya kita tidak cedera ya, Bang ya. Yang dilakukan di rumah supaya kita tidak cedera pada latihan fisik ada yang pertama, tidak boleh melebihi dosis. Nah, yang kedua, rasakan tubuhmu sendiri. Kalau misalnya sudah capek, istirahat. Kalau misalnya sakit, jangan diteruskan, ya kan? Ya. Lalu yang ketiga, baca dan cari informasi yang benar. Maksudnya yang benar adalah kamu cari bagaimana nonton YouTube-nya pun harus dari AFK misalnya ya. Yang benar narasumbernya jangan asal-asalan gitu kan. Lalu bacanya jangan, dan narasumbernya atau sumbernya yang benar-benar jelas, jangan yang hoax, yang tulis siapa harus jelas. Nah, itu yang ketiga yang Ya. Ada lagi tambahannya, Bang? Ya, jangan lupa futsal lovers semua tetap latihan. Makanya tadi di awal tuh ada Cinta sama tiga ya. futsal ya. Yang pertama latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan. Oke, bagus banget nih. Yang terus gitu. Nah, ya, yang keempat jangan lupa latihan. Ternyata Jangan kasih kendor. ya, 4L. Bukan dulu lagi, tapi yang keempat adalah 4L. Latihan, dan latihan. Pasti kalau latihan terus bisa jadi perfect ya, Bang ya. Iya, gitu. Jadi otomatisasi ya ini gerakan kan. Gitu. Ya, itu benar-benar pesan yang luar biasa. Nah, sepertinya pertemuan hari ini benar-benar sudah sangat melelahkan kan dia? Untuk yang di terapis barusan udah enakan nih? Tinggal hati saya belum enak. Aduh, itu mas tahu nggak kalau itu? Jadi curhat. Oke, itu saja dari kami AFK Futsal Bekasi. Saya sangat berterima kasih kepada Bang Didin, kepada Bang Mahdum, kepada Gatot yang sudah membantu kami dan sangat bermanfaat, dan semoga kali ini
materi yang disampaikan, contoh-contoh yang diberikan bermanfaat. Amin 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 ya Bang ya. Jangan lupa tetap latihan walaupun di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau Salam olahraga. Kota Bekasi berprestasi.